Selamat datang di The Official Auto, dan di belakang saya sudah hadir model terbaru dari BMW X7 yang diproduksi di Indonesia. Apa aja ubahannya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, bicara soal perubahan dari BMW X7 terbaru ini, kita akan lihat dari bagian eksteriornya. Untuk desainnya masih mengedepankan XAV yang disebut oleh BMW untuk menggantikan kata SUV, jadi lebih tangguh. Karena ini emang SUV yang berukuran besar dan juga premium ya. Nah, untuk ubahan yang paling terlihat itu pada headlight-nya. Headlight-nya sekarang terpisah. Kalau Anda bisa lihat itu di bagian atasnya adalah DRL, dan kemudian bagian bawahnya sudah menggunakan teknologi matrix LED yang tentu memberikan penerangan yang lebih terang dan juga punya kemampuan untuk membaca arah cahaya yang datang dari depan. Kemudian untuk grillnya masih sama, bentuknya grill berukuran besar seperti pada model-model modern BMW lainnya, dan ini menegaskan sekali lagi ketangguhan dari desain yang diperbarui saat ini. Dan seperti yang Anda lihat, untuk unit yang ada saat ini yang di Indonesia hanya ditawarkan dengan paket M package, jadi lebih sporty. Jadi kita bisa melihat nih, bagian depannya ada bumper, bagian bawah yang menggunakan sentuhan black gloss yang lebih premium ya. Kemudian dipadukan dengan sekelilingnya ada sedikit sentuhan chrome. Nah, balik lagi soal grill yang berukuran besar ini, terdapat illuminated ya, pencahayaan yang kemudian mengesankan lebih premium dari kendaraan ini. BMW X7 ini masih menawarkan panjang hingga 5 meter dengan lebar 2 meter dan tinggi hingga 1,8 meter. Jadi ukurannya benar-benar besar. Ini adalah SUV terbesar di jajarannya BMW. Untuk pelek yang hadir saat ini di Indonesia ditawarkan berukuran 21 inci. Karena di luar itu ada option lagi dengan ukuran 23 inci yang lebih besar. Gas ke belakang, ini kita bisa melihat ada sentuhan-sentuhan chrome dan kemudian diberikan tambahan pijakan kaki silver pada bagian bawah. Beranjak ke belakang, bentuknya tidak jauh beda dengan tampilan model sebelumnya ya. Tapi sekarang BMW memberikan stop lamp yang terpisah ya. Jadi ada bawah dan atas itu, atas dan bawah. Yang di sampingnya ada ornamen detail yang cukup menarik lah untuk kesan premium yang lebih jelas lagi. Kemudian di pintu belakang itu hadir glossy di sepanjang pintu yang memberikan tambahan kesan premium. Itu aja perubahan yang bisa dilihat dari X7 terbaru ini, dan kita sekarang akan coba lihat bagaimana interiornya. Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, bicara X7 udah pasti kita bicarain interiornya, dan pastinya ada di baris kedua dari pembaruan kali ini. Apa aja yang terbaru dari SUV ini? Kita udah pasti dapat panoramic roof, ini cukup besar juga, di baris pertama dan kedua. Kemudian pada baris keduanya ini banyak, nah beberapa tambahan kenyamanan di sini nih, ada bang AC, kemudian bisa diatur juga, kemudian ada socket power. Nah, untuk model terdahulu nih di sini ada layar ya, tapi di sini nih hilang nih. Nah, ini salah satu yang mungkin jadi opsional dari konsumen untuk menambah layar di baris kedua. Untuk bahan joknya bisa dirasakan ini kulit ya, kulit yang nyaman, dan ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Terus kemudian tambahan lagi, ini ada untuk pengaturan privacy, bisa dari bagian door trim. Untuk baris ketiganya juga disediakan, ya ini adalah SUV 3 baris dengan memaksimalkan ruang yang cukup lapang ya. Sumbu rodanya untuk X7 sendiri ini mencapai sekitar 3 meter lebih ya. Jadi untuk baris ketiganya ini cukup lapang juga, dan bisa diatur secara elektronik untuk pelipatan dan membukanya. Untuk di sini juga diaturnya secara elektronik yang cukup nyaman. Nah, sekarang kita akan bahas coba ke baris pertama seperti apa dan apa aja yang berubah dari pembaruan terbaru XAV ini. Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, bicara ubahan di interior pada baris pertama itu cukup banyak ya, karena BMW memberikan sentuhan-sentuhan detail yang berbeda dari model terdahulu. Kita sebut saja ada illuminated pada bagian interior, kemudian yang paling terlihat itu adalah curve screen yang kini menjadi matter cluster dan juga menjadi head unit.
Untuk meter clusternya itu ukurannya sekitar 12,3 inci dan untuk head unitnya itu sekitar 14,9 inci. Jadi ini cukup panjang ya. Kemudian untuk sistem hiburan sudah menggunakan sound system dari Bowers and Wilkins yang cukup membuat hiburan di dalam kendaraan jadi lebih maksimal. Ubahan lainnya di bagian konsol tengah ini yang paling terlihat tuh adalah hilangnya tuas transmisi. Jadi di model sebelumnya ini ada tuas transmisi dengan kristal. Sekarang bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi tombol kecil seperti ini. Dan ini NR dan D-nya hanya tinggal di naik turunkan saja gitu. Dan ini cukup nyaman ya untuk sebuah SUV premium. Dan di baris pertama itu penghangat jok itu sudah hadir baik untuk pengemudi maupun penumpang. Jadi untuk kenyamanan sudah maksimal banget. Tambahan lainnya untuk X7 terbaru ini sudah menggunakan sistem operasi terbaru dari BMW, yaitu BMW System 8. Jadi ini paling baru ya. Dan ini bisa dirasakan juga ketika kita melakukan operasional untuk head unit. Dan ini memudahkan pemilik kendaraan untuk ya mendapatkan navigasi, menghubungkan smartphone dengan head unit dan lain sebagainya. Itu aja untuk baris pertamanya. Tidak lupa nih juga ada sunroof nih yang bisa dibuka dan ditutup sampai di baris kedua tadi. Oke, sekarang kita simak bareng-bareng soal performanya. Let's go. Bicara soal mesin, di balik kap mesin dari BMW X7 terbaru ini hadir mesin 6 silinder inline dengan tenaga 380 horsepower. Tenaga ini naik sekitar 47 horsepower dari model sebelumnya. Torsinya sekitar 520 Nm dan bisa meningkat hingga 540 Nm berkat teknologi mild hybrid yang hadir pada model terbaru ini. Untuk transmisinya, dia menggunakan 8 percepatan Steptronic dan sistem hybridnya menggunakan starter generator pada transmisi yang membuatnya mendapatkan tambahan tenaga sekitar 12 horsepower dan tambahan torsi sekitar 200 Nm. Nah, itu tadi impresi kita dengan BMW X7 terbaru. Dan seperti sudah dikatakan sebelumnya, ini hanya hadir dengan satu varian yakni M Package dan ditawarkan di angka 2,4 miliar off the road. Dan ini akan bisa didapatkan hari ini sekarang juga tanpa menunggu karena ini sudah di CKD di Gaya Motor Sunter. Nah, sekian. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terkini terkait otomotif di auto.com, carvaganza.com, dan zigwheel.co.id. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube kami, di The Official Auto, dan juga di YouTube yang lainnya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.